Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Hasanah dengan NIM 222-10138, mahasiswa IKIP Siliwangi dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah video untuk menyelesaikan tugas akhir semester mata pelajaran apresiasi dan kajian prosa oleh Pak Heri. Pada zaman di sini saya ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Timun Mas. Pada masa lalu, hiduplah seorang janda yang hidup sebatang kara. Wanita yang akrab dipanggil itu disebut Mbok Randa itu sudah lama menginginkan seorang anak untuk menemani hidupnya. Suatu hari, muncullah seorang raksasa. Dia mengetahui keinginan Mbok Randa dan berjanji untuk mewujudkannya. Raksasa itu memberikan biji mentimun kepada Mbok Randa. Raksasa itu menyuruh Mbok Randa menanam biji mentimun itu. Kelak, jika sudah lama-kelamaan, maka raksasa itu akan menemui seorang janda tersebut untuk mengambil anak tersebut. Tapi dengan syarat, saat dia berumur 6 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku untuk kusantap, kata raksasa itu. Besarnya keinginan untuk memiliki anak membuat Mbok Randa menyanggupi syarat tersebut. Perintah raksasa itu dilaksanakan dengan patuh, dengan baik. Di antaranya, beberapa buah yang tumbuh, Mbok Randa menemukan salah satu mentimun yang berukuran sangat besar berwarna kuning keemas-emasan. Saat dipetik dan dibelah, terdapat sesosok bayi yang mungil di dalamnya. Mbok Randa lantas merawat bayi yang diberi nama Timun Mas itu dengan penuh kasih sayang. Saat bayi itu tumbuh menjadi anak yang cantik. 6 tahun sudah berlalu. Timun Mas sudah tumbuh menjadi anak yang cantik. Mbok Randa sangat menyayanginya. Namun, kebahagiaannya terusik oleh janjinya yang dahulu. Mbok Randa keberatan jika Timun Mas diambil oleh raksasa itu untuk dimakan. Dia pun memutar otak terus. Kemudian Mbok Randa meminta raksasa untuk bersabar hingga 2 tahun lagi. Dengan alasan tubuh Timun Mas masih terlalu kecil sehingga tidak enak untuk dimakan. Ternyata raksasa itu menyetujuinya. Sang petapa setelah itu, Mbok Randa akhirnya pergi menemui seorang petapa. Dia menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan meminta bantuan kepada petapa tersebut. Sang petapa memberi beberapa bungkusan berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi kepada si Mbok Randa. Benda-benda itu nantinya bisa untuk menangkal kejahatan raksasa tersebut. 2 tahun kemudian, raksasa itu kembali datang menagih janji. Mbok Randa langsung menyuruh Timun Mas lari sambil membawa bungkusan pemberian dari petapa sakti itu. Mbok Randa bilang, Mentimun lari, Timun Mas lari. Itu yang dikatakan oleh Mbok Randa. Kemudian raksasa itu pun mengejarnya. Timun Mas yang sudah kelelahan lantas mengeluarkan bungkusan berisi biji mentimun. Pohon mentimun dengan ukuran raksasa tiba-tiba tumbuh dan melilit tubuh raksasa itu. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Timun Mas untuk lari. Namun, beberapa saat kemudian, raksasa itu mampu membebaskan diri dan mengejar Timun Mas kembali. Jarak keduanya semakin jauh, semakin dekat. Timun Mas mengambil bungkusan berisi jarum dan menyebarkannya ke seluruh tanah. Tiba-tiba tanaman bambu tumbuh dengan lebatnya. Tanaman bambu itu menghambat langkah raksasa itu. Kakinya berdarah tertusuk bambu. Namun raksasa itu enggan menyerah meski terluka. Dia masih terus mengejar gadis kecil itu. Timun Mas mengambil bungkusan ketiga. Disebarnya garam pemberian petapa sakti itu. Tiba-tiba tanah di belakangnya menjadi lautan. Namun raksasa itu ternyata masih bisa menyeberangi lautan tersebut. Akhirnya senjata Timun Mas itu tinggal satu lagi. Ya, yang satu itu akhirnya Timun Mas mengeluarkan bungkusan terakhirnya, disebarkannya terasi dan bungkusan itu yang kemudian menjadi lautan lumpur. Ternyata raksasa itu tidak mampu melintasinya dan tenggelam di dalamnya. Timun Mas kemudian kembali pulang dan hidup bahagia dengan Mbok Randa.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.